Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Ali Imran, la yattahidil mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa may yaf'al dzalika falaisa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Janganlah orang-orang yang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong atau pemimpin, melainkan orang-orang yang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak memperoleh apapun dari Allah. Hei, kalian pada ngapain di sini? Tadi ngobrol aja nih, di mana kamu? Biasa ibu biasa. Wah, Oh iya, bentar lagi kan ada pemilu presiden. Kalian udah punya jagoan apa belum? Hah? Pemilu? Gak penting aja tuh buat kita. Mikirin kuliah aja kita pusing. benar tuh. Gimana sih? Kita itu sebagai mahasiswa harus aktif dalam pendidikan. Contohnya kayak aku nih punya jagoan. Siapa emangnya nih? Kalau aku sih yang penting agamanya Islam, terus gak kafir. Lah, emang ngaruh ya pemimpin sama agama? Gitu aja pada nggak tahu. Payah. Jadi gini ya, kita itu sebagai umat muslim udah wajib hukumnya untuk memilih pemimpin yang beragama Islam, bukan yang kafir. Contohnya udah ada dalam dalilnya surat Ali Imran sama surat An-Nisa. Di situ udah ada dijelaskan pada ayatnya. Jadi udah wajib hukumnya untuk memilih pemimpin yang beragama Islam. Gitu. Oke, saya tadi baca Al-Quran, surah An-Nisa sama Ali Imran, bener yang dikatain Pandu. Kita harus memilih pemimpin itu yang beragama Islam. Serius kamu? Berarti nanti pas pemilu kita mesti milih calon yang beragama Islam gitu? Obat yang paling susah ini, obatnya iya memang. Iyalah, daripada ntar dosa masuk neraka, ya kan? Iya sih, tapi kalian serius? Ini aku tuh dari tadi udah mikir terus loh. Halah, serius lah, masa bercanda bawa Al-Quran lagi. Loh, pada nggak kuliah? Lagi ngobrol apa nih, asik banget? Kuliah sih Pak, tapi lagi jam kosong. Oh ya, mohon maaf Pak, mau ngobrol sebentar, boleh? Boleh, mau ngobrol apa emang? Itu Pak, si Ika galau gara-gara mikirin pilpres. Dia bingung milih pemimpin yang Islam atau yang non-Islam Pak. Itu betul atau tidak Pak? Siapa yang bilang? Ada sih Pak, saya baca Al-Quran, di dalamnya itu menjelaskan bahwasanya kita harus memilih pemimpin yang beragama Islam, bukan yang kafir Pak. Apa betul Pak? Sebentar dulu. Jangan kemudian semua informasi itu ditelan mentah-mentah. Ada beberapa informasi itu yang memang butuh kita cerna dulu. Terutama ketika bicara tentang dalil atau tentang perintah yang ada di dalam Al-Quran. Soalnya, dalil atau perintah yang ada di Al-Quran itu adalah sesuatu hal yang memang sangat subjektif. Pemaknaan dari satu orang sangat mungkin berbeda dengan pemaknaan dari orang lain, seperti itu. Nah, sekarang gini, kita logis saja. Mungkin nggak Al-Quran itu mengajarkan kita atau memerintahkan kita untuk memilih pemimpin dari agama Islam dan kemudian menganggap pemimpin yang non-Islam itu sebagai kafir? Gak mungkin juga sih Pak. Itu dia, makanya kita harus paham bahwa Al-Quran tidak mungkin mengajarkan keburukan kepada umatnya. Tapi di sisi lain kita juga harus paham bahwa Al-Quran itu bisa saja disalahgunakan. Contohnya kayak tadi, ajakan untuk memilih pemimpin dari Islam dan kemudian menganggap pemimpin non-Islam itu sebagai kafir. Gitu. Nah, inilah sebenarnya peran kalian sebagai mahasiswa yang terdidik, yang kritis untuk melawan hal-hal semacam itu. Jadi kalian tidak boleh asal percaya atau kemudian goyah ketika ada yang memainkan isu agama untuk politik misalnya seperti itu. Itu jangan sampai terjadi. Gitu. Kalau memang kalian misalnya ragu, ya udah tanya aja sama orang yang lebih paham. Misalnya kiai atau ustadz di pondok tempat kamu belajar. Tapi Pak, akhir-akhir ini saya sering melihat di media kok banyak banget isu agama di kampanye politik ya. Ya itulah realitas sekarang. Jadi di masyarakat kita itu agama itu masih jadi
sebuah isu yang sensitif. Makanya nggak heran banyak dimainkan untuk membentuk opini publik terhadap tokoh politik atau partai politik tertentu. Nah, sekarang ini tugas kalian adalah untuk menularkan pemikiran kritis kalian kepada masyarakat. Tujuannya apa? Sederhana saja, biar masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan isu-isu agama yang sengaja dimainkan untuk kepentingan politik seperti itu. Terus kami sebagai mahasiswa harus menyikapinya bagaimana, Pak? Ya kalian bisa mulai dari hal yang paling sederhana dulu. Misalnya ketika ada orang-orang terdekatmu yang terlihat mulai terpengaruh dengan isu-isu agama yang dimainkan, ya itu tugasmu untuk meneruskan. Gitu. Dan kemudian nanti ketika pemilu itu mulai dilaksanakan, kalian bisa mengawasi jalannya pemilihan umum itu. Dan kalau kalian menemukan pelanggaran pemilu di lingkungan sekitar, kalian bisa melaporkannya ke situs Sigap Lapor Bawaslu. Nah, di situs itu kamu bisa melaporkan semua jenis pelanggaran pemilu untuk kemudian ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Seperti itu. Pemilu ini kan pesta demokrasi ya. Nah, ini tugas kita untuk menjaga pelaksanaannya seperti itu. Oh, jadi kamu dulu yang pengaruhi teman-teman buat milih pemimpin muslim. Iya Pak. Jangan gitulah dulu. Apa yang kamu lakukan ini namanya politisasi agama. Itu tidak benar. Jangan sia-siakan kecerdasanmu hanya untuk hal-hal dangkal semacam ini. Agama itu sakral. Jangan digunakan hanya untuk kepentingan politik semacam inilah. Pemahamanmu terkait pemimpin Islam ini itu ibarat parasit. Ketika kamu biarkan berkembang dalam pikiranmu, itu nanti akan mengkerdilkan pikiranmu. Dan ketika ini kamu sebarkan ke orang lain, yang terjadi adalah orang lain akan teracuni dengan pemikiranmu ini. Ingat kata-kata saya ya. Pemahaman terkait pemimpin Islam ini ibarat parasit. Ketika kamu biarkan berkembang dalam pikiranmu, itu nanti akan mengkerdilkan pikiranmu. Dan ketika ini kamu sebarkan